Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Indah. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa sebelum belajar ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita menjadi mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan ice breaking. Ice breaking kita hari ini adalah menyanyikan lagu Wujud Benda. Ya, kita simak selanjutnya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Contoh benda padat: kayu, pensil, gelas, batu, bata, dan terakhir sendok. Sifat benda padat terbagi menjadi 2. Yang pertama, sifat benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat berubah. Sifat benda padat yang pertama tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, pensil warna dalam wadah. Pensil warna tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan ke dalam gelas. Selanjutnya, bentuk benda padat dapat berubah. Contohnya, kayu menjadi lemari. Kayu merupakan benda padat yang dapat berubah bentuknya menjadi sebuah lemari. Sifat-sifat benda cair terbagi menjadi 4. Pertama, bentuknya dapat berubah sesuai wadah. Yang kedua, benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang selalu datar. Dan yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai wadah. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi jika kita menuangkan air ke wadah yang lain, maka bentuknya seperti benda tersebut. Sifat yang kedua, benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, jika kita mengangkat gelas kosong, terasa lebih ringan dibandingkan dengan mengangkat gelas yang berisikan air. Sifat yang ketiga, permukaan benda cair yang selalu datar. Dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar. Akan tetapi, jika air terkena geseran, maka air tidak lagi datar. Yang terakhir, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, air terjun. Air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat-sifat benda gas.
balonnya. Yang terakhir, benda gas mempunyai massa. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ. Balon yang berisi gas lebih berat daripada balon yang tidak ada gasnya. Bagaimana dengan videonya? Mudah kan? Nah, Miss Indah akan memberikan kesimpulan dari video yang tadi kalian sudah tonton. Wujud benda terbagi menjadi 3. Pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat yaitu kayu. Contoh benda cair adalah air. Contoh benda gas adalah balon udara. Sekarang sifat-sifat wujud benda. Sifat wujud benda padat yaitu dia tidak dapat berubah ke suatu wadah. Kalau sifat benda cair, dia dapat berubah di suatu wadah. Kalau benda gas, dia memang tidak terlihat namun kita dapat rasakan. Contohnya ketika kita meniup balon yang sedang kita tiup, dia bisa membesar karena gas yang kita keluarkan. Itu saja yang dapat Miss Indah sampaikan